Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas fenomena yang cukup bikin bingung nih. The hum atau dengungan. Iya, itu loh suara frekuensi rendah yang misterius. Betul. Yang katanya cuma didengar sebagian kecil orang di dunia. Sampai jadi inspirasi serial TV baru di BBC, The Listeners. Wah, sampai diangkat jadi serial ya? Iya. Nah, kita pakai sumber dari artikel The Standard nih, yang mencoba memilah mana fakta, mana fiksi soal HAM ini. Kita coba gali lebih dalam lah ya. Oke, menarik. Jadi HAM ini, gimana ya jelasinnya? Bayangin aja ada suara dengungan rendah gitu, terus-menerus. Seringnya malam hari katanya. Iya, dan anehnya sering lebih keras kalau di dalam ruangan. Banyaknya sih di area perkotaan. Deskripsinya macam-macam ya, tapi seringnya disamain kayak suara mesin truk yang lagi langsam gitu ya. Nah, itu dia. Tapi intinya, kan apa penyebabnya? Itu yang, sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Belum ada konsensus ilmiah. Betul sekali, sumber penyebabnya ini memang teka-teki besar. Teorinya banyak banget. Banyak ya? Banyak, secara kasar sih bisa kita bagi dua lah ya. Ada dugaan sumbernya dari luar, lingkungan gitu. Ada juga dugaan sumbernya dari dalam tubuh si pendengar. Oke. Coba dari yang luar dulu deh. Maksudnya kayak suara pabrik atau jalan raya gitu. Bisa jadi itu teori yang paling umum. Mesin industri, atau mungkin juga tinnitus, tahu kan? Dengung di telinga. Oh iya. Atau kabel listrik tegangan tinggi, menara pemancar. Ini kan sumber-sumber yang logis ya. Tapi seringnya susah dibuktikan gitu. Kalau itu penyebab satu-satunya di satu tempat. Tapi saya baca ada teori yang lebih aneh gitu. Soal ikan. Beneran itu? Serius? Gara-gara ikan? Nah, setelah diselidiki, ilmuwan curiga pelakunya itu ikan midshipman jantan. Rupanya ikan ini, pas musim kawin, dia ngeluarin suara dengungan frekuensi rendah gitu buat usir pejantan lain. Wah, nggak nyangka ya. Iya, hal serupa pernah juga katanya di California, dari penghuni rumah perahu. Jadi, ya sumber biologis kayak gini masuk hitungan juga ternyata. Luar biasa, ikan bisa bikin polusi suara juga ya ternyata. Selain ikan, ada lagi nggak teori dari alam? Yang lebih besar mungkin? Ada. Ada yang menduga sumbernya lebih masif gitu. Contohnya gelombang radio ILF, frekuensi sangat rendah. ILF? Itu apa? Itu katanya bisa nembus air laut buat komunikasi kapal selam. Jadi jangkauannya luas banget. Ada juga hipotesis soal getaran dari, jutaan sambaran petir tiap hari di bumi. Jutaan petir? Iya, atau pergerakan jet stream di atmosfer atas, itu bisa menghasilkan infrasound, atau bahkan suara ombak kuat yang menghantam dasar laut. Semuanya kan sumber frekuensi rendah yang susah dilacak. Oke, itu tadi sumber dari luar ya? Iya. Nah, kalau teori yang bilang sumbernya dari dalam tubuh si pendengar, gimana tuh? Nah, ini masuk kategori kedua. Ada istilahnya fenomena otoakustik internal. Otoakustik internal. Intinya ada dugaan suara itu munculnya dari dalam kepala atau telinga si pendengar itu sendiri, bukan dari luar. Semacam suara internal gitulah, yang mekanismenya kita belum paham betul. Oh gitu. Ini pendengar HUM juga. Sampai bikin proyek database global loh, World HUM Map. Dia bedain antara tipe ini, yang internal tadi, sama tipe kedua. Orang yang pendengarannya emang super sensitif. Super sensitif? Iya, sensitif banget sama suara frekuensi rendah dari lingkungan yang biasanya kita nggak dengar. Diperkirakan sekitar 2-4% populasi lah yang bisa dengar HUM ini. Wah, serius juga ya proyek database-nya. Jadi ini bukan sekedar cerita orang atau isu psikologis aja dong. Tepat, proyek Dr. McPherson ini fokusnya ke data ilmiah, bukan yang aneh-aneh atau pseudoscience. Ada juga ilmuwan lain kayak David Deming, Chris Barnes yang neliti ini. Oke. Memang sih, ada yang skeptis, ada yang anggap ini ya kasus tinnitus aja yang nggak mau diakui atau mungkin semacam delusi massal gitu. Tapi gejalanya nyata ya? Nah itu dia, laporan kan konsisten dari berbagai tempat di dunia. Plus ada gejala fisik nyata, mimisan, sakit kepala, susah tidur. Sumber kita bahkan nyebut diare, walau ini nggak masuk adaptasi TV-nya. Sampai diare ya? Iya, makanya fenomena ini susah diabaikan gitu aja. Mereka yang denger ini bahkan punya sebutan sendiri, hummers atau hearers. Dengan semua ketidakpastian ini plus gejala fisik tadi, nggak heran ya kalau muncul teori konspirasi. Artikelnya nyinggung ini juga kan? Iya, dan penting nih kita sampaikan secara netral aja ya.
Karena penjelasan pastinya nggak ada, ya muncul spekulasi liar soal uji coba senjata sonik rahasia militer atau alat pengendali pikiran, bahkan alien. Alien. Wow. Tapi ya tentu aja ini semua di luar ranah pembuktian ilmiah lah saat ini. Masih spekulasi. Kalau dilihat sejarahnya, laporan HAM ini mulai ramainya kapan sih? Ada polanya gitu? Laporan mulai banyak itu sekitar tahun 70-an. Makanya ada dugaan ini ada kaitannya sama perkembangan teknologi industri. Oh, masuk akal juga. Kasus terkenal pertama itu di Bristol, Inggris. Awalnya dikira suara dari ventilasi pabrik. Tapi anehnya, HAM ini muncul lagi di sana tahun 2016. Padahal pabrik-pabriknya udah lama tutup. Loh, kok bisa? Nah itu dia. Misterius kan? Kasus terkenal lain itu di Taos, New Mexico tahun 90-an. Sama di Auckland, Selandia Baru tahun 2006. Sumbernya nggak pernah ketemu juga. Jadi banyak yang masih misteri ya. Tapi nggak semuanya gitu kan? Ada nggak kasus yang akhirnya ketahuan penyebabnya? Ada. Nah ini penting juga. Kasus di Windsor, Ontario, Kanada. Sejak 2011 penduduk di sana keganggu HAM. Terus gimana? Setelah diselidiki bertahun-tahun, sumbernya akhirnya terlacak ke sebuah pabrik baja di Zook Island. Itu pulau kecil di dekat situ. Oh, jadi beneran dari industri? Total. Wah, akhirnya ketemu ya? Betul. Ini bukti kalau beberapa kasus itu memang punya penjelasan konkret. Entah dari aktivitas industri atau lingkungan. Jadi nggak selalu misterius. Oke. Jadi nggak satu penyebab tunggal ya untuk semua kasus HUM ini. Fenomena ini kan udah masuk budaya populer juga ya selain serial baru itu. Udah lumayan sering. Dulu di serial The X-Files ada episode Drive tahun 98 itu nyebut soal Taos HUM dan gelombang ELF. Terus di Criminal Minds tahun 2018 juga ada cerita soal HUM yang memicu kekerasan. Jadi ya misteri ini memang udah cukup lama menarik perhatian orang. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan kita berdasarkan sumber tadi, gimana poin utamanya? Ya, poin kuncinya gini. The HAM ini fenomena nyata bagi mereka yang mendengarnya. Dilaporkan secara global. Tapi penyebab pastinya mayoritas masih jadi teka-teki besar. Masih misteri ya? Iya, teorinya beragam banget. Dari yang masuk akal secara ilmiah, entah itu lingkungan, biologis, fisiologis, sampai yang spekulatif tadi. Belum ada satu jawaban buat semua kasus. Tapi ada harapan ya? Betul, kasus kayak di Windsor itu nunjukin kalau penjelasan konkret kadang bisa ditemukan. Justru keragaman penjelasan yang mungkin ada, ini yang bikin menarik sih. Dan keragaman itu seperti kata penulis novel The Listeners, si Jordan Tannahill, yang adaptasi ceritanya buat TV, itu malah memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Pertanyaan apa tuh? Kayak, jangan-jangan kita semua ini nggak hidup dalam realitas yang sama persis. Kalau persepsi dasar kayak mendengar aja bisa beda drastis antar orang, gimana dengan hal lain? Ini jadi bahan pemikiran menarik buat Anda di rumah. Benar sekali. Ini membawa kita ke penutup yang cukup filosofis ya jadinya. Iya juga ya. Jika ada fenomena auditori yang nyata, tapi hanya dialami sebagian kecil orang, aspek realitas apa lagi? Mungkin sensorik lain, emosional, atau bahkan sosial, yang mungkin ada di luar jangkauan persepsi kita sehari-hari, tanpa kita sadari gitu. Betul. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.